Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pamir Ramdhani, NIM 12370101068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peranan umat Islam terhadap ilmu sains. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala amri dunya din sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja. Di sini saya akan membahas peranan umat Islam terhadap ilmu sains. Nah, dengan judul kita udah tahu bahwasanya kita akan membahas sebuah peran ataupun sebuah kontribusi ataupun sebuah kontribusi bawaan yang dibawa oleh umat Islam terhadap ilmu sains yang mana ilmu sains tersebut akan bermanfaat bagi seluruh umat ataupun menjadikan sebuah acuan bagi umat yang ada di bumi ini. Nah, di antara peranan ataupun peran umat Islam terhadap ilmu sains itu meliputi beberapa bidang ilmu yang saya akan jelaskan selanjutnya. Oke, yang pertama ada ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini merupakan ilmu yang sudah lumrah ataupun sudah kita ketahui itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat, karena bagaimanapun juga ilmu kedokteran ini akan sangat dibutuhkan ketika orang-orang ataupun manusia mengalami kesakitan. Nah, pasti itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dahulu ilmu kedokteran itu ada beberapa ilmuwan Islam yang membawa ataupun memunculkan ilmu kedokteran ini. Banyak para ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang pengobatan mata dan juga pengobatan bedah. Nah, adapun tokoh ilmuwan yaitu Al-Jahrawi adalah orang pertama yang mengetahui teori perbedahan, dan juga beliau pun yang menemukan cermin ataupun teleskop. Dan selanjutnya itu ada Ibnu Sina, tokoh terkenal, pasti akan orang-orang tahu terhadap Ibnu Sina. Yaitu beliau adalah orang yang menemukan beberapa penyakit yang sampai sekarang pun juga itu masih ada. Nah, itu mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh muslim yang membawa ilmu kedokteran ini. Oke, selanjutnya ada ilmu fisika. Nah, dahulu umat Islam berpegangan teguh terhadap buku Semesta Alam karya Aristoteles. Udah pada tahu lah, Aristoteles itu sebagai filsuf ataupun ilmuwan yang terlahir dari peradaban Yunani. Nah, dalam ilmu fisika tersendiri kita udah tahu bahwasannya ilmu fisika itu membahas terhadap hukum-hukum gerak, gaya gravitasi dan sebagainya yang telah dijelaskan ataupun disampaikan oleh guru-guru kita dari mulai kita SMA mungkin ya, karena dari SMP juga sudah dijelaskan, namun tidak seperinci di SMA. Mungkin beberapa ilmuwan yang terkenal dalam bidang fisika itu ada Abu Raihan Al-Birru yang menetapkan beberapa macam gerak. Yang pertama ada hukum-hukum gerak. Hukum pertama tentang gerak benda. Nah, jika jumlah kadar maju pada daya pengaruhi materi yang kosong, materi tersebut dari gerak benda tersebut itu yang dinamakan hukum gerak
pertama. Dan juga ada hukum gerak kedua, juga ada hukum gerak ketiga, dan terakhir itu ada hukum daya tarik ataupun bisa kita sebut gaya gravitasi. Oke, selanjutnya ada bidang ilmu optik ataupun bidang mata. Nah, pada bidang ilmu optik ataupun mata itu sebenarnya dari dahulu ilmuwan muslim sudah menemukan ataupun membawa ilmu tentang mata ataupun tentang optik ini. Yang terkenal adalah ilmuwan tersebut adalah Abu Yusuf Al-Kindi. Nah, beliau adalah ilmuwan yang ahli dalam ilmu alamiah dan ilmu pandangan. Khususnya kan di ilmu pandangan itu berkaitan dengan optik ataupun mata. Yang kedua ada Ibnu Hitsam, adalah orang yang pertama meletakkan teori pemantulan dan kecondongan. Nah, itu di kacamata itu suka ada lensa condong ataupun lensa cengkung yang digunakan untuk mata-mata yang rapuh jauh ataupun mata-mata yang berpenyakit. Nah, selanjutnya itu ada ilmu arsitektur. Nah, ilmu arsitektur sendiri itu sangat-sangat banget dibutuhkan di masa sekarang, karena bagaimanapun juga kita ketika akan membangun sebuah bangunan ataupun membangun sebuah masjid dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan tenaga ahli ataupun ahli yang di bidang arsitektur. Nah, arsitektur tersendiri itu dari dahulu emang sudah ada dari peradaban Yunani, peradaban pertengahan. Nah, ilmu arsitektur sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alkiyah, nalar atau magmatik, dan juga ada haisyah, seni atau sentuhan. Nah, pasti di bidang ilmu arsitektur sendiri itu ada berbagai hitung-hitungan untuk menghitung berat ataupun kiloan yang akan dibangun. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Selanjutnya ada ilmu geografi. Nah, ilmu geografi ini lahir sebelum Islam datang. Bangsa Arab menjadikan permulaan ilmu Yunani ini, khususnya Ptolemeus, sebagai petunjuk dalam ilmu geografi. Nah, ada tingkatan di ilmu geografi ini. Yang pertama adalah membetulkan kesalahan-kesalahan terdahulu. Yang kedua, menjelaskan perbedaan untuk pengetahuan dan negara. Dan yang ketiga adalah tambahan serta temuan-temuan baru. Jadi di ilmu geografi ini membahas temuan-temuan kesalahan-kesalahan terdahulu, karena emang terdahulu itu zamannya kaum jahiliyah, zamannya tidak tahu apa-apa. Jadi ada ilmu geografi ini untuk membetulkan kesalahan-kesalahan terdahulu. Terus yang keempat ataupun yang terakhir di bidang pengembangan ilmu yang saling bergantian itu ada ilmu astronomi. Sudah tidak asing lagi dengan ilmu astronomi, ataupun kaum muslimin itu menyebutkannya dengan ilmu falak, ilmu falakiyah. Nah, orang muslim terdahulu menggunakan ilmu falakiyah ini untuk menentukan waktu sholat, untuk menentukan hari raya lebaran dan sebagainya. Nah, yang kita sekarang suka lakukan yaitu untuk menentukan hilal ataupun hari raya lebaran. Nah, memang ilmu astronomi ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslim ataupun kaum Islam, karena untuk menentukan waktu sholat ataupun waktu hari raya
Idul Fitri ataupun Idul Adha diselenggarakan. Jadi ilmu astronomi ini sangat sangat berguna. Adapun kalau ilmuwan yang pertama ada Ibu Yunus, Ali bin Abdurrahman, eh, ada juga Al-Bantani dan sebagainya, banyak lagi ilmu-ilmuwan astronomi yang